Kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan perusahaan Samsung. Anggota kami ada Alexander Alamsyah, Kenji Ryan, Nandika Dwi Prasetyo, Muhammad Taufik Kartawijaya, dan yang terakhir Fawaz Muhammad Rajan. Yang pertama ada analisis strategi servitization pada suatu perusahaan Samsung. Kita harus mengerti dulu apa arti servitization. Servitization merupakan strategi di mana perusahaan manufaktur memperluas penawaran mereka dari produk fisik ke layanan berbasis produk. Ini tuh kayak membantu perusahaan untuk menciptakan nilai tambah dan bisa meningkatkan loyalitas pelanggannya juga, dan menciptakan aliran pendapatan yang lebih stabil. Nah, dalam konteks Samsung ini, servitization dapat diimplementasikan melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui layanan purna jual. Samsung menawarkan layanan purna jual seperti perbaikan dan perawatan untuk produk-produk elektronik mereka, termasuk kayak layanan yang tersebar di berbagai lokasi untuk memastikan kemudahan bagi akses para customer-nya. Kedua, ada layanan berlangganan. Samsung juga bisa menawarkan layanan berlangganan untuk perangkat lunak atau konten yang dapat digunakan pada produk mereka. Misalnya kayak Samsung mungkin memiliki layanan berlangganan untuk aplikasi, konten multimedia, atau layanan cloud lainnya untuk membantu agar proses mempermudah customer-nya mereka. Selanjutnya tuh ada profil dari perusahaannya Samsung. Samsung Electronics ini adalah perusahaan elektronik multinasional asal Korea Selatan yang berkantor di Suwon, Korea Selatan. Perusahaan Samsung ini adalah anak perusahaan unggulan dari Samsung Group dan telah menjadi perusahaan teknologi informasi terbesar di seluruh dunia berdasarkan pendapatannya. Samsung juga didirikan pada tahun 1938 oleh Lee Byung-chul sebagai perusahaan perdagangan yang menjual mie dan barang-barang lainnya yang diproduksi di kota Suwon-dong. Pada akhir 1960-an, Samsung memasuki industri elektronik, dan pada tahun 1970-an, Samsung Electronics didirikan sebagai anak perusahaan untuk mengelola produksi elektronik, produk, dan layanan. Samsung dikenal sebagai produk dan layanan di berbagai segmen pasar, termasuk elektronik konsumen kayak televisi, monitor, dan peralatan rumah tangga lainnya. Yang kedua ada perangkat seluler seperti smartphone, ada seri Galaxy atau tablet atau wearable device dan smartwatch. Selanjutnya ada semikonduktor kayak memori flash, RAM, dan berbagai chip semikonduktor. Yang selanjutnya ada layar kayak panel display untuk TV, monitor, dan perangkat mobile. Selanjutnya yang terakhir ada IT dan mobile, yaitu adalah layanan jaringan dan solusi telekomunikasi. Selanjutnya ada proses servitization, adalah perusahaan seperti Samsung melibatkan beberapa tahapan kunci yang bertujuan untuk mengintegrasikan layanan ke dalam penawaran produk fisik mereka. Yang pertama ada identifikasi peluang layanan, yaitu analisis kebutuhan pelanggan, melakukan riset pasar, dan mendengarkan umpan balik pelanggan untuk mengidentifikasi kebutuhan layanan yang belum terpenuhi. Yang kedua ada pengembangan layanan, desain layanan, merancang layanan yang akan ditawarkan seperti layanan purna jual, layanan berlangganan, atau layanan kustomisasi. Yang ketiga ini kami memiliki banyak pengalaman dalam berbagai proyek, yaitu kemajuan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan suatu proses yang stabil, progresif, dan rumit. Selanjutnya tantangan dan hambatan. Yang pertama ada kompleksitas manajemen layanan. Mengelola berbagai layanan dan produk secara bersamaan membutuhkan koordinasi yang cermat dan infrastruktur yang kuat. Yang kedua, kebutuhan infrastruktur teknologi, implementasi solusi IoT dan layanan berbasis cloud memerlukan investasi besar dalam infrastruktur teknologi. Yang ketiga, transformasi budaya perusahaan, mengubah budaya perusahaan dari fokus produk ke layanan memerlukan perubahan mindset di seluruh organisasi. Yang keempat, persaing pasar, kompetitor juga bergerak menuju servitization hingga persaingan
untuk menyediakan layanan yang unik. Yang kelima, regulasi dan kebutuhan. Kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku berbagai negara tempat Samsung beroperasi bisa menjadi tantangan terutama terkait privasi dan keamanan. Yang keenam, pengalaman pelanggan menjamin pelanggan-pelanggan yang mulus dan memuaskan dalam layanan baru memerlukan sistem dukungan pelanggan yang kuat. Selanjutnya, tantangan dan hambatan. Yang pertama, ada kompleksitas manajemen layanan. Mengelola berbagai layanan dan produk secara bersamaan membutuhkan koordinasi yang cermat dan infrastruktur yang kuat. Yang kedua, kebutuhan infrastruktur teknologi. Implementasi solusi IoT dan layanan berbasis cloud memerlukan investasi besar dalam infrastruktur teknologi. Yang ketiga, transformasi budaya perusahaan. Mengubah budaya perusahaan dari fokus produk ke layanan memerlukan perubahan mindset di seluruh organisasi. Yang keempat, persaing pasar. Kompetitor juga bergerak menuju privatization hingga persaingan untuk menyediakan layanan yang unik. Yang kelima, regulasi dan kebutuhan. Kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku berbagai negara tempat Samsung beroperasi bisa menjadi tantangan terutama terkait privasi dan keamanan. Yang keenam, pengalaman pelanggan menjamin pelanggan-pelanggan yang mulus dan memuaskan dalam layanan baru memerlukan sistem dukungan pelanggan yang kuat. Di sini ada solusi dan strategi dari menghadapi poin 4. Yang satu ini meningkatkan keahlian dan kapasitas servis. Melatih dan memberdayakan tenaga kerja, memberikan pelatihan yang komprehensif kepada karyawan tentang layanan yang ditawarkan, termasuk keterampilan teknis dan interpersonal. Membangun infrastruktur layanan yang kuat. Berinvestasi dalam infrastruktur yang kuat untuk mendukung layanan digital dan online. Membangun kemitraan strategis, berkolaborasi dengan perusahaan lain untuk memperluas jangkauan layanan dan keahlian. Yang kedua ini ada meningkatkan kesadaran dan adopsi pelanggan. Mempromosikan layanan secara aktif, meluncurkan kampanye pemasaran yang ditargetkan untuk meningkatkan kesadaran tentang layanan yang ditawarkan. Mengintegrasikan layanan dengan produk. Membangun layanan ke dalam produk, membuatnya lebih mudah bagi pelanggan untuk mengakses dan menggunakannya. Menyediakan dukungan pelanggan yang luar biasa. Memberikan dukungan pelanggan yang responsif dan membantu untuk memastikan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada implementasi program kegiatan Samsung. Di sini ada Samsung Care Plus. Yang pertama ada perencanaan, melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan akan layanan perlindungan perangkat. Yang kedua, pengembangan, merancang program perlindungan yang mencakup perbaikan kerusakan dan penggantian perangkat. Yang ketiga, peluncuran, mempromosikan layanan melalui kampanye iklan dan pemasaran digital. Yang keempat, manajemen, memantau kepuasan pelanggan dan melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik. Selanjutnya ada Samsung Health. Yang pertama, perencanaan, mengidentifikasi kebutuhan pasar untuk layanan kesehatan digital. Pengembangannya membuat aplikasi yang menyediakan fitur pelacakan kebugaran, konsultasi kesehatan, dan tips kesehatan. Yang ketiga ada peluncuran, memasarkan aplikasi melalui Google Play Store dan Samsung Galaxy Store, serta melalui promosi di perangkat Samsung. Yang keempat ada manajemen, mengupdate aplikasi secara berkala dengan fitur baru dan perbaikan bug. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, strategi servitalisasi Samsung telah berhasil meningkatkan kepuasan dan pendapatan pelanggan. Namun perusahaan menghadapi beberapa tantangan dalam mengimplementasikan strategi ini, termasuk biaya yang tinggi, kesulitan dalam mengintegrasikan layanan dan produk, dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas layanan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Samsung dapat menerapkan beberapa strategi, termasuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas layanan, dan mengintegrasikan layanan dan produk secara efektif. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, Samsung dapat terus berhasil dalam industri teknologi yang kompetitif.